mengatakan apakah rata-rata dari setiap populasi itu sama atau tidak. H1-nya gimana? Ini nggak ditulis H1-nya. Ya. H1-nya ini nggak ditulis. H1-nya itu paling sedikit ada satu yang berbeda rata-ratanya. Ya. Jadi paling sedikit ada satu yang berbeda. Ya. Itu. Jadi ini adalah ekspektasi ranking dari setiap data, ya. Baik. Nah, alat ujinya adalah persamaan 15-10 ini. H sama dengan 12 dibagi N, ya, ini 12 dibagi N dikali N plus 1, sigma I sama sampai A, ini adalah jumlah populasi, NI RI bar minus N plus 1 per 2. Jadi ini ekspektasinya, rankingnya, ini aktualnya, ini observasi, ekspektasinya. Ya, ini ekspektasinya, itu aktualnya. Ya. Dan kalau disederhanakan lagi, ya, uji statistik yang ini menjadi persamaan 15-11. Ya, itu sama. Ya. Nah, nanti H ini, ya, akan dibandingkan dengan C kuadrat alfa A-1. A-nya itu adalah jumlah populasi, ya, jumlah populasi. Jadi kalau populasi yang kita mau bandingkan rata-ratanya itu ada 4, maka A-nya 4 gitu. Ya. Nah, H ini, ya, H yang kita hitung ini nih, bisa kita katakan di sini adalah wakil dari H kecil. Kalau ini lebih besar atau sama dengan C kuadrat alfa A-1, ya, maka kita katakan kita akan menolak H0. We will reject H0. Ya. Nah, kalau ada ranking yang sama disebut ties, ya, ties. Maka rumus uji hipotesanya itu menjadi persamaan 15-12 ini. Kalau ada ranking yang sama, ya, dan umumnya memang persamaan 5-12 inilah yang dipakai. Ya, yang kita hitung, yang nantinya akan kita bandingkan dengan C kuadrat alfa, A-1 atau C kuadrat tabel. Nah, kemudian kita lihat di sini ada variabel S kuadrat, ya. Nah, S kuadrat itu bisa dihitung di bawah ini. Ya, S kuadrat sama dengan 1 per N-1 dan seterusnya. Ini dia. Nah, persamaannya. Jadi, ya, uji statistik yang kita pakai adalah persamaan 15-12 ini. Ya, kalau ada tie. Ya. Baik, sekarang kamu lihat contoh. Contoh, ya. Bentar, ya. Nah, ini persamaannya, ya. Contoh. Kamu jangan lihat ada yang dikotak-kotakin. Ini akan saya simulasiin, ya, supaya mudah dimengerti. Ya. Jangan lihat kotak-kotak hitam nih. Ya, kalau lihat di sini, ya, artinya kamu nggak perlu lihat kotak hitam ini. Ya. Nah, saya akan simulasikan memakai PowerPoint. Ini tulisan ini adalah PDF nih, ya. Saya lihat PowerPoint, lihat nih. Sama aja, ya. Montgomery 2001 mempersembahkan data dari sebuah eksperimen di mana 5 different level dari kapas, cotton, ya, kapas, ya, ini kapas, cotton, ya,
5 kandungan level kapas sintetik fiber diuji ya untuk menentukan apakah cotton content kandungan kapas itu mempunyai pengaruh terhadap fiber tensile strength. Ini. Memang kalau baju kapasnya makin banyak, itu makin tebal, makin kuat. Itulah ya yang kita tahu. Ya, tapi kita ini diuji nih sekarang. Ya. Nah, data untuk fiber tensile strength itu ada di tabel di bawah ini. Ya, tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Saya ulangi, jangan lihat hitamnya, ya, kotak-kotak hitam itu simulasi. Yang saya akan simulasikan sekarang, ya. Jadi ada presentasi cotton, ya, yang 15%. Kursor saya bergerak, kelihatan ya, Mutia? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ada presentasi kapuk cotton 15%, lalu diambil datanya 5. Ini kekuatan tensile strength-nya, ya, tensile strength-nya. Ya. Lalu persentase cotton 20, ya, diuji 5 tensile strength-nya. 12, 17, 12, 18, 18 gitu. Lalu ada 25% kandungan kapuknya. Datanya ini ada, ya, ada. Kemudian sampai 35. Ya, sampai 35. Tadi dikatakan bahwa uji H tadi ini ya itu mempersyaratkan pekerjaan kita adalah mencampur semua. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa bahwa kalau nanti kita pisahkan nih data, jangan lupa apakah data itu berasal dari persentase kapuk yang mana, ya, yang mana. Ibaratnya kita campur nih ya, kita campur. Lalu setelah dicampur, semua nih data, ada berapa jadinya? Datanya 25, ya. Kita ranking. Ya, kita ranking. Nah, setelah di ranking, baru kita pisahkan dari setiap sampel, pisahkan lagi sesuai dengan persentase cotton, dan mereka membawa rankingnya masing-masing. Baik, lihat ini rankingnya ya. Kalau di ujian enggak begini, kamu yang meranking. Saya hanya mensimulasinya, menunjukkan supaya mudah. Anda lihat, ini dibuka sekarang. Jadi 7 ini ranking kedua. Yang paling kecil, coba Anda bisa lihat nggak? Mungkin 7 ini, ya. 7. Kalau ada ties, saya sudah ajarin di kelas. Ya, jadi ini 7 dan 7 ini ranking 1 dan 2. Sorry, ranking kedua. Mungkin ada 7 lagi di bawah nih. Ya. Jadi ada 7 ini. Ya, 7 data yang 7 itu ada 3. Jadi maksudnya harusnya ranking 1, 2, 3. Ya. Ini ranking 1, 2, 3. Tetapi karena mereka nilainya sama, 7, maka rankingnya adalah 1 plus 2 plus 3, 6 dibagi 3. Sudah diajarin. Jadi ini ranking 2, ranking kedua. Yang 15 ini ranking 12,5. Ya. Mungkin ini ada 15 lagi yang lain. Ya. Ini ranking 7 ini ranking ke-11, 4 ini ranking ke-9 gitu ya. Kalau kita ke yang 35% cotton, 7 ini ranking kedua tadi, 10 ini ranking kelima, 11 ini ranking ke-7 ya. Ada lihat sini, 11 juga ranking ke-7 di atas ya.
15 ranking 12,5, 11 ranking ke-7 ya. Jadi Anda lihat nih ada 11, ada 11, ada 11, ada 3 buah tuh rankingnya. Ya. Mereka mungkin rankingnya harus ranking ke-6, ranking ke-7, ranking ke-8. Tapi ada 3 yang sama, jumlahin bagi 3. Nah, kita dapat jumlah ranking untuk 15% cotton itu 27,5 jumlah rankingnya. Jumlah ranking untuk yang cotton 20% itu 66. Yang 30% cotton 85 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Sampai 35% cotton itu jumlah rankingnya 33,5. Nah, ini jumlah ranking ini yang kita pakai nanti ya untuk menghitung H ya. Nah, ini ya. Jadi sekarang menghitung H. Ini H kita ya, uji statistiknya. Tadi ditulisnya H besar. Tapi ini adalah H hitung ya. Yaitu 1/S kuadrat, sigma dan seterusnya. S kuadratnya ini ya, S kuadratnya itu kita hitung di atas nih. Tuh. Ya. Anda perhatikan nih. Sigma Rij kuadrat ini adalah penjumlahan yang ini, data yang ini. Ya. Penjumlahan ranking dari setiap itu ya. Baik. Kemudian setelah dapat S kuadrat, yaitu nilainya 53,54, kita hitung H-nya, yaitu uji H hitungnya, yang ini. Ya, ini adalah ranking kuadrat. Ya, jadi kalau Anda lihat ini, ya itu dihitungnya dengan cara 27,5 kuadrat ditambah berapa lagi tuh? 66 kuadrat ya. Ditambah sampai 33 tambah terus ya. Tambah terakhir 33 kuadrat. Ya. Dan dibagi sampel size-nya masing-masing. Ya. Nanti ini dibagi 25 semua. Ya. Nah, N kita tahu jumlah datanya 25, ya, N plus 1, 26, sehingga kita dapatkan H hitung kita 19,06. Tolong latihan cara menghitung ini, nanti di lab statistik mungkin ada, itu ya. Di lab statistik mungkin ada nanti. Nah, nilai 19,06 inilah kita bandingkan dengan C kuadrat alfa, 4. Kenapa 4? Ya, karena tadi degree of freedom-nya adalah A-1. Nah, A-1, A-nya adalah jumlah populasi, ada 5 tadi ya. Coba kita lihat 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlah populasinya. Ya. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Didapat 13,28. Nah, karena H hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Ya, H0 ditolak dan kita dapat berkesimpulan bahwa fiber tensile strength untuk setiap kandungan cotton ini, kapuk ini berbeda, ya, berbeda. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menguji ada beberapa populasi, ya, kita ingin menguji rata-ratanya, ya, bukan hanya 2 populasi, bisa 3, 4.
maka kita menggunakan Kruskal-Wallis test. Ya, Kruskal-Wallis test dengan alat ujinya adalah ini dia. Ya, persamaan 15-12. Ya. Kalau ada ties, emangnya data kita ada ties tadi? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak data kita ties tadi? Ada nih, 7, 7, 7, ini ada ties ini. Ya, 11, 11 tuh, ties itu. Jadi kita memakai uji statistik 15-12 ini. Ya, 15-12 ini. Saya hapus. Ini dia persamaannya. Ya. Halo, Mutia masih di situ? Masih, Pak. Saya kan bertanya kepada Mutia, nggak akan bertanya ke semua orang ya. Baik, jadi kegunaan Kruskal-Wallis test ini ingat ya, menguji rata-rata dari beberapa populasi, rata-rata mereka sama atau tidak. Dan itulah kuliah kita mengenai non-parametrik yang terakhir. Itu ya. Tinggal Anda nanti pelajari ya, non-parametrik yang kita pelajari itu ada uji tanda, ada Wilcoxon sign test, ya, rank sum test, rank test. Wah, ada yang ingat nggak? Lo? Ya, ada rank sum, ada sign, ya. Itu semua adalah alat-alat uji untuk non-parametrik statistik. Ya, tuh ada yang namanya siapa ini? Ya, Wilcoxon rank sum test tuh, atau Mann-Whitney test. Ya. Pelajari baik-baik, ya. Belajar baik-baik karena nilai dari seluruh mahasiswa agak kurang bagus. Ya, jangan Anda mengulang statistika. Baik, saya buka. Kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mario? Mau nanya, Pak. Bagaimana? Ya, Kenapa, tanya. Pak? Halo, Pak. Kalau ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Iya, Raditya, silakan. Tadi di rumus yang H itu, Pak, NI kuadrat sama N1 itu, NI itu apa, Pak? Saya masih bingung. NI ini sample size. Nih, saya hapus ya, supaya jangan bingungin. Saya hapus semua dulu nih. Ini yang kamu tanya ya? Iya, Pak. Ya. Jadi NI itu contohnya, ya saya bikin aja contoh untuk yang ini. Gitu ya. Pertama, berapa RI dot kuadratnya yang pertama? Yaitu 27,5. Jadi R1. Jadi ini saya hapus dulu semua. Ya. Ini itu adalah R1. Ini R2 yang ini. Ini R3. Ini R4. Ya, R5. R1 dot. Ya, jumlahin itu. Ini ada dotnya susah nih. Tuh, dot. Nah, tapi dalam rumus dikuadratin. Ini dalam rumus ini. Ya, dikuadratin ini. Jadi, sorry, bukan yang ini ya. Jadi di sini bisa pertama itu 27,5 kuadrat dibagi N1. Lihat tuh rumusnya NI.
dibagi N1 kita 5. Nih, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Jadi NI itu adalah besarnya sampel. Nih, besarnya sampel yang saya sudah jelaskan di awal nih. Nih, ya besarnya sampel. Ya, jadi itu rumusnya menjadi N1 ini kalau saya hapus, ini N1 itu menjadi bagi 5. Ya. Lalu ditambah berapa jumlah kuadrat, jumlah ranking yang kedua? 66. Ya. 66 kuadrat dibagi sampel yang kedua 5 juga. Dan terus sampai terakhir yang sampel kelima yaitu 33 kuadrat dibagi 5 juga. Karena setiap sampel itu 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada 5. Jadi NI itu adalah besarnya sampel dari setiap populasi yang ke I. Oke, Dek? Halo? Oke, Pak. Siapa? Ya. Terima kasih. N besarnya tahu apa ini? N besar itu tadi berarti penjumlahan dari N kecil ya, Pak? Betul, setuju. 25, Oke. makanya lihat tuh ke bawah, 25. Oke, Pak. Ya, 25. Jadi ingat ya, inti dari kurs Kalwalis ini kalau kita ingin membandingkan rata-rata dari beberapa populasi, bukan 2 loh ya. Lebih besar 2, 3 atau 4 atau 5. Seperti kita punya contoh ini 5 populasi. Ya. Yaitu populasi yang ya kadar kadernya 15%, populasi yang kadarnya 20%, sampai yang kadarnya 35%. Ya. Begitu. Baik. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada yang bertanya? Baik, jadi itulah pelajaran kita mengenai non-parametrik statistik. Ya, non-parametrik statistik itu mempersyaratkan bahwa distribusi populasi itu bisa apa saja. Karena bisa apa saja, kita tidak perlu memikirkan distribusi populasi. Ya, uji T, uji Z, uji C kuadrat, uji F, itu semua parametrik, bukan non-parametrik. Ya, itu parametrik statistik yang mempersyaratkan bahwa populasinya mengikuti distribusi normal. Itu. Yang ini tidak perlu normal. Makanya seperti uji tanda itu yang diuji itu adalah mediannya, ya, bukan minnya. Oke, goodbye non-parametrik, tinggal diuji nanti di UAS. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu Design and Analysis Single Factor Experiment. Design of Experiment, terkenalnya itu disingkat sebagai DOE, ya. Singkatannya DOE. Ya, Design of Experiment. Di sini kita ingin melakukan eksperimen. Ya, tahu ya eksperimen, ya. Eksperimen secara alamiah. Apa maksud saya secara saintifik maksudnya ya. Ya. Nah, bagaimana apa tujuannya ini? Ya. Apa tujuannya dilakukannya eksperimen? Ya, eksperimen loh. Nanti dalam eksperimen ini kalian mahasiswa harus bisa membuat apa yang disebut analisis of varian. Singkatannya itu adalah ANOVA.
ya, analysis of variance. Jadi sekarang harus ngerti apa itu DOE, itu adalah design of experiment, apa itu ANOVA, analysis of variance. Ya, baik. Sekarang umumnya kita sebut design eksperimen. Ya, topik kuliah ini saya ulang, umumnya disebut design eksperimen. Ini ada contoh nih, ya. Contoh, seorang civil engineering, ya, dia menginvestigasi pengaruh dari beberapa curing method, ya, curing method terhadap kekuatan konkret, ya, kekuatan konkret, ya. Nah, dalam eksperimennya, nah ini eksperimennya tuh, ya, akan terdiri dari beberapa uji spesimen, diuji, ya, dari konkret tersebut, ya. Jadi curing method 1 gitu ya, dilihat kekuatan konkretnya, ya, compressive strength-nya, ya, konkret 2, konkret 3, ya. Nantinya tujuannya adalah untuk menentukan metode curing method mana yang harus digunakan untuk mendapatkan maksimum compressive strength. Begitu. Nah, gampangnya itu begini. Kita ingin menguji, ini kalau ibu-ibu ya, kue, coba. Kue ya. Kue itu ada gula. Ya. Kalau gulanya kurang, nggak enak. Gulanya terlampau banyak, terlampau manis, juga nggak enak. Akan diuji kadar gula mana yang paling membuat kue itu enak. Tidak terlampau manis, tidak terlampau tidak manis juga. Berapa kadar gulanya? Dieksperimenkan. Contohnya dikasih 1 sendok gula, dilihat ya kelezatan dari kue. 2 sendok, dilihat kelezatannya. 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok gitu ya. Oke, sampai 5 sendok saja gitu ya. Nah, itu dieksperimenkan. Dan nanti bisa ditentukan berapa sendok gula yang paling bagus membuat kue itu enak. Ya. Itu kira-kira, ya. Nah, nanti kita akan eksperimen ini akan menggunakan statistical hypothesis. Jadi kita masih tetap pakai hipotesis nih. Ya. Nah, kalau kita lihat di contoh di buku kita ini, kita melihat curing method. Cuma 1 curing method yang kita mau tentukan. Jadi, ya, kita bisa katakan bahwa kita hanya melihat satu faktor, single faktor, yaitu curing method. Kalau tadi kue, juga 1 faktor, yaitu gula. Ya, apakah bisa faktornya 2? Bisa. Gula dan kadar air. Nah, itu 2 faktor. Ya, kita mau melihat gabungan antara gula dan kadar air. Bolehkah 3 faktor? Boleh. 4 faktor? Boleh. Tetapi di awal ini
kita akan belajar single faktor dulu yang gampang. Ya, ini single faktor. Itu dulu yang kita mau lihat. Nanti yang 2 faktor bisa kita akan pelajari. Ya. Nah, di dalam single faktor tadi, saya kasih aja, ya, saya kasih contoh kadar gula, ya, kadar gula untuk kue. Ya. Satu sendok, 2 sendok, 3 sendok, ya, itu disebut level dari faktor. Ya, level dari faktor bisa 2 level. Contohnya 1 sendok dan 2 sendok saja. Melihat efek pengaruhnya terhadap kelezatan kue, gitu ya. Ya, jadi ada faktor, yaitu tadi gula, ada levelnya. 1 sendok, 2 sendok, gitu. Ya, levelnya 3 sendok bisa, itu artinya 3 level. Ya. Nah, level itu disebut treatment. Jadi simbol-simbol apa yang kita pelajari di kelas ini harus tahu, ya. Faktor itu apa? Pembuatan sebuah produk tergantung dari temperatur. Temperaturnya itu faktor. Temperaturnya berapa? 15 derajat, 20 derajat yang kita mau uji, ya. Temperatur yang kita mau uji itu 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, dan seterusnya. Berapa levelnya? Ya, itu level-level dari faktor. Nah, nanti dalam membuat keputusan, kita akan memakai ANOVA nih. Keputusan mana, apakah ada pengaruh faktor gula terhadap, nah ini, terhadap kelezatan kue. Bisa kita simpulin menggunakan ANOVA. Ya. Baik, tolong diingat ya, karena ini pasti ada satu soal muncul di UAS. Ya. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang engineer, desain eksperimen itu bukan ya dipakai di manufaktur. Kita bisa memperbaiki hasil dari proses. Ya, ini kegunaannya. Ya, hasil dari eksperimen itu kita bisa memperbaiki hasil proses. Ya, bisa juga mengurangi variabilitas dalam proses. Ya, bisa mengurangi desain dan development time, waktu desain dan pengembangan. Bisa mengurangi biaya. Itu. Jadi eksperimen ini, design of eksperimen ini bisa dibuat dengan tujuan 4 ini. Ya. Baik. Di sini ada yang namanya screening eksperimen. Ya. Ini sebenarnya Anda tidak tahu juga nggak apa-apa, tetapi kalau sudah mau advance, Anda harus di awal-awal mungkin ya advance loh, lebih maju pengertiannya, lebih maju pelaksanaannya. Kita biasanya melakukan screening eksperimen. Ya, apa ini screening eksperimen? Eksperimen yang akan menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada sebuah yang kita interest. Kalau kue, tadi mungkin saja faktor yang berpengaruh itu gula, air, jumlah telur. Nah, itu ada 3 faktor tuh. Tadi gula, air, telur, tepung, ya, tepungnya mungkin apakah tepung merek apa gitu ya. Itu udah 4 faktor jadinya. Nah, screening eksperimen ini akan dilakukan, ini screening eksperimen,
kita ingin tahu apakah memang keempat itu berpengaruh. Ternyata tepung itu tidak berpengaruh. Nah, itu hasil dari screening eksperimen. Menyatakan tepung itu tidak berpengaruh. Ya. Ternyata air itu berpengaruh. Nah, itu hasil dari screening eksperimen. Ya. Oke, itu maksudnya screening eksperimen. Baik, sekarang kita masuk ke desain eksperimen yang pertama, yang paling mudah. Namanya Complete Randomized Single Factor Experiment. Ini. Ya. Kalau Anda lihat, single. Cuma satu faktornya. Nah, Complete Randomized ini menyatakan bahwa eksperimennya itu dilakukan secara acak. Nanti saya jelaskan secara acaknya itu bagaimana. Ya. Baik. Coba kita lihat contoh single faktor ini. Ya, contoh single faktor. Sebuah pabrik manufacturer kertas ya membuat kantong grocery. Ya. Jadi ini membuat kantong, ya kantong belanja gitu ya, kantong belanja. Ya. Dan dia pabrik ini yang membuat kantong belanja ini, dia interest untuk memperbaiki kekuatan kantong tersebut, kantong belanja tersebut. Ya, dia ingin memperbaiki ya the tensile strength of the product. Tuh. Itu. Jadi kantong belanja itu dari kertas mungkin ya, karena dari paper nih, ya. Itu mau diperbaiki kekuatannya, jangan cepat sobek gitu ya mungkin ya. Nah, product engineer, seorang ahli gitu ya, product engineer berpikir bahwa kekuatan kantong ini yang disebut tensile strength itu adalah sebagai sebuah fungsi dari kandungan kayu hardwood di dalam pulp, ya pulp untuk membuat kertas gitu. Kandungan kayu hardwood concentration disebut sini, ya di dalam pulp. Nah, konsentrasinya antara 5 sampai 20%. Ya. Coba lihat datanya itu ya, dimengerti. Jadi kekuatan hardwood konsentrasinya itu antara 5 sampai 20%. Anda bisa dilihat di kolom awal nih, 5, 10, 15, 20 gitu ya. Oke. Sebuah tim engineers yang bertanggung jawab terhadap eksperimen tadi ini memutuskan 4 level, ya 4 level hardwood concentration. Nih, 4 level. Yaitu 5%, 10%, 15%, 20%. Ya. Jadi dan mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen sampai 6 uji, 6 data spesimen dari setiap konsentrasi level. Ya. Jadi kalau kita baca di tabel ini, ya, untuk hardwood concentration 5%, ya, 5%, datanya data tensile strength-nya itu 7, 8, 15, 11, 9, 10. Ya. Ingat, 2 kolom akhir ini jangan dilihat dulu. Karena kalau di ujian muncul ini, soal seperti ini, kamulah
yang melakukan menghitung total dan rata-rata. Dan ini gampang. Ya. Jadi ini data, ada 6 data untuk Hartford concentration 5%. Ya, saya hapus. Ya. Kemudian Hartford concentration 10%. Ini datanya ada 6. Tuh. Ya. Sampai Hartford concentration 20%. Datanya ada 6 juga. Ya. Jadi setiap concentration Hartford itu datanya diambil, eksperimennya, bukan datanya ya. Eksperimennya dilakukan 6 kali. Dan dari eksperimen itu dapat data. Begitu. Ya, dapat data. Baik. Saya belum lanjutkan, tolong dimengerti dulu ini. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya sekarang. Karena ini penting. Dasar kita mempelajari design of experiment yang paling sederhana, yaitu single faktor. Ya. Faktornya 1 ini, yaitu Hartford concentration. Faktornya 1, levelnya, treatmentnya ada 4. Nih 4. 5, 10, 15, 20. Tolong please ingat-ingat, jangan disamakan faktor dan treatment. Treatment itu sama dengan levelnya. Level 5%, 10%, 15%, 20%. Itu levelnya. Atau treatmentnya. Saya ulang, jangan mix, jangan tercampur. Apa itu faktor, apa itu level atau treatment. Ya. Ada yang mau bertanya sampai saat ini sebelum kita lanjut? Mario, ada tanya? Enggak Pak, enggak ada yang mau ditanyain. Aman. Aman ya, mengerti ya. Kalau saya tanya Mario, bukan artinya saya pro Mario, tapi semuanya itu saya tanya. Ya, jangan malu-malu nanya. Ya, kalau nggak mengerti. Jadi ini eksperimennya. Anda lihat tuh, design of experiment. Ya, dari eksperimen ini kita menghasilkan data. Ya, data nih. Nanti kita olah ini data. Apakah kekuatan paper tas belanja tadi sama, tidak tergantung dari Hartford concentration? Ya, itu. Baik, kalau tidak ada, kita lihat teorinya. Ingat ya, single faktor. Faktornya 1. Ya. Pertama, saya ulang. Level ini, level tadi 5, 10, 15, 20, itu disebut treatment. Sudah saya katakan barusan. Ya. Lalu kita lakukan setiap level, setiap treatment itu 6 kali eksperimen. 6 kali ini. Ya, bukan itu yang saya lingkari, maaf. 6 kalinya itu ini. Itu artinya, dengar, tambah lagi satu simbol. Replikasinya. Replikasinya 6. Jadi setiap level treatment dilakukan eksperimen 6 kali, replikasinya 6, disebut replicate. Ya. Kemudian randomization, ini apa artinya? Ya, tolong diingat ini, walaupun tidak ditanya di ujian, tapi dalam pelaksanaannya jangan salah kamu melakukan pelaksanaan eksperimen ini. Eksperimen ini harus dilakukan secara acak, random. Ya, di sini ada 30 percobaan. Lihat ya, replikasinya 6, ya 6, dan ada, bukan 30, 6 kali 4, 24. 4 level.
Jadi ada 24 eksperimen. Nah, dalam pelaksanaan eksperimennya, kita acak mana dulu. Tidak berurutan. Hari ini konsentrasi hardwood-nya kita lakukan eksperimen yang 5%. Kita lakukan 6 kali. Tuh. Nggak begitu. Ya, enggak begitu, ingat, enggak begitu. Ya, caranya mungkin kita pilih secara acak. Oke, hari ini kita lakukan yang ini dulu. Lihat tuh saya lingkarin. Yaitu konsentrasinya yang ke 15%. Untuk replikasi yang keempat. Yang keempat kan ini 1, 2, 3, 4. Gitu secara random. Lalu eksperimen yang kedua, pilih lagi secara random. Sampai yang ke-24, kita pilih semua secara acak. Ya, kalau Anda mau tahu kenapa acak, silakan nanti tanya saya. Tapi harus acak. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat data, ini saya hapus ya, supaya jangan membingungkan. Ya, kalau kita lihat data ini, ya, ini semua, kita buat box plotnya. Maka data yang 5% itu terkumpul di sini, yang 10% terkumpul di sini, yang 15% terkumpul di sini, yang 20% terkumpul di sini. Kalau lihat begini, kelihatannya bahwa hardwood concentration itu membedakan kekuatan ini. Ya, kekuatan yang hardwood concentration yang 5% itu paling lemah nih, bawah. Yang paling kuat yang 20%. Tapi betul tidak? Betul dan tidak harus melakukan uji, nanti uji hipotesa. Begitu. Ya. Tetapi di kelas kita, ya, kita hanya ingin bertanya dan menjawab apakah hardwood concentration ini berpengaruh tidak terhadap kekuatan paper bag, kantong belanja. Itu saja. Apakah hardwood concentration berpengaruh terhadap kekuatan paper bag? Itu. Kita tidak pelajari nanti mana hardwood concentration yang paling memberikan kekuatan paling besar, kekuatan yang paling baik. Ya, kita nggak sampai di situ. Ya, kalau sampai di situ nanti banyak yang kita pelajari. Lihat di Montgomery ini, di buku pegangan kita ini, hanya sampai di situ, ingat. Tidak sampai menentukan mana hardwood concentration yang paling baik. Hanya ingin mengetahui apakah hardwood concentration ini berpengaruh terhadap paper bag strength, kekuatan paper bag atau tidak. Ingat itu ya, sampai di situ saja. Ya, kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam dan ingin mengetahui mana konsentrasi paper bag yang paling bagus, itu baca desain eksperimen yang agak advance atau ambil S2 Magister Teknik Industri di Unpar. Itu diajari di situ. Ya. Baik. Salah satu alat ini bukan kayak alat ketok magic dan lain-lain, bukan. Alat dalam saintifik. Untuk mengetahui apakah sebuah faktor berpengaruh atau tidak, kita akan melakukan apa yang disebut ANOVA. Dari ANOVA inilah nanti kita bisa menentukan apakah sebuah faktor itu berpengaruh atau tidak. Itu. Ingat ANOVA,
ya, ANOVA. Ya. Baik. Ini treatment setiap level tadi ya, harus tahu treatment itu level dari faktor. Ya. Nah, setiap pengukuran hasil dari eksperimen itu bisa dibuat mathematical linear statisticalnya. Ya. Ini setiap pengukuran YIJ faktor yang ke I level yang ke J atau faktor yang ke I ya faktor yang ke I treatment yang ke J ya yaitu mu ditambah tau I tambah epsilon IJ. Nah, ini statistical modelnya. Ya. Jadi kalau saya balik ke atas ya, jangan bingung. Kalau saya sebut, saya hapus dulu ini. Saya tunjuk yang ini. Itu. Ya. Itu adalah awas. Y 22. Oh, sorry. 22. Yaitu level yang kedua, treatment yang kedua, untuk replikasi yang kedua. Itu sama dengan rata-rata semua ditambah pengaruh faktor 2, ditambah faktor 2 ya. Sorry bukan faktor 2. Level yang kedua. Ini level yang kedua, treatment yang kedua, 10. Ya. Ditambah epsilon 22. Begitu. Ini tergambar dari persamaan ini. Nih. Ya, dalam persamaan ini. Itu. Jadi I-nya itu adalah level ya atau treatment. Ya, I-nya ini lihat J-nya itu adalah yang replikasi yang ke J. Anda lihat di sini, tadi yang saya tulis Y22 tuh. Ya. Y21 ya. Y21 adalah mu ini ditambah tau 2 tambah epsilon 21. Nah, sekarang ini apa artinya simbol-simbol ini nih? Simbol ini artinya mu ini adalah rata-rata total. Grand mean. Dan ini adalah pengaruh level yang ke I. Treatment yang ke I. Dan ini adalah errornya, epsilon IJ itu. Ya, itu. Harus tahu nih, ya, dalam persamaan ini. Nah, nanti nih, ya, dalam ujian UAS, kalau muncul persoalan desain eksperimen, dan pasti muncul, bukan kalau. Kalaunya itu kalau single faktor. Faktornya cuma satu. Seperti ini. Ya. Tensile strength paper. Ya. Saya kasih tahu ya. Jadi nanti di ujian itu hanya muncul datanya di sini. Nah, itu. Yang ini kamu hitung langsung. Ya, seperti tadi, contoh di bawah. Ya. Yang diberikan di ujian itu cuma ini. Ini kamu hitung langsung, yaitu penjumlahan dan rata-ratanya setiap level, setiap treatment.
Langsung aja. Ya, langsung. Ya. Kemudian ya kamu hitung total data. Nih, dijumlahkan ini semua dan ini adalah rata-rata dari rata-ratanya. Rata-rata ini berapa rata-ratanya? Y bar. Dan ini bisa kita anggap dalam model kita adalah mu. Mu ini. Grand mean, rata-rata dari rata-rata. Begitu. Hitung. Ya. Karena itu pasti dibutuhkan di dalam perhitungan. Ya. Nah, data di atas, bukan data, persamaan di atas itu ya bisa dipersingkat sih, ya modelnya yang ini nih menjadi ini. Ya, Anda lihat bedanya di ya. Nah, karena eksperimen ini seperti saya jelaskan tadi dilakukan secara acak. Maka eksperimen ini disebut completely randomized design. Lihat judul kita ke atas, ya saya balik. Lihat itu, ya ada nggak completely randomized design? Sorry ya, sebentar. Nih, lihat judulnya. Ya, judulnya adalah complete randomized design single factor. Completely randomized nih. Ya, karena eksperimennya harus dilakukan secara random. Ya, random itu gimana? Tadi sudah saya jelasin ya. Nggak boleh berurutan kamu buat, harus secara acak memilihnya. Ya. Baik. Sebentar. Nah, tambah lagi pengetahuan. Kita ini adalah fixed effect model. Ya. Ini artinya apa? Kalau kamu lihat data kita, mana ya data kita tadi? Ini data kita, ya. Saya hapus dulu supaya mengerti. Ini fix, disebut fixed model. Ya, fixed effect model nih. Ya, ini. Kenapa fix? Itu karena kita memilih levelnya itu fix pada saat 5, 10, 15, 20 fix di situ. Kan banyak, ada juga beberapa mahasiswa yang bertanya, Pak, kenapa kan range-nya itu 5% seperti tadi soal sampai 20% level dari Hartford concentration-nya 5 sampai 20%. Kenapa kita pilih 5%, 10%, 15%, 20%? Itu kita pilih secara fix mau kita gitu. Tetapi kalau levelnya, treatmentnya kita pilih secara acak, di antara 5 sampai 20% kita pilih secara acak levelnya. Maka itu disebut, maaf ya, maka itu disebut adalah random effect. Atau components of variance. Ya, itu. Jadi kita ini fixed model, ya, fixed effect model. Saya tidak akan sebutkan selanjutnya bahwa kita ini fixed effect model, enggak. Modelnya itu aja. Tapi kita harus tahu, karena setiap level treatment kita pilih secara fix, maka ini disebut fixed model. Nah, di sini kita akan belajar ANOVA untuk fixed model. Karena ANOVA untuk random effect model itu beda nanti.
Ya. Nah, yang kita mau lihat adalah bahwa setiap level faktor kalau dijumlahkan itu nol, tidak ada pengaruhnya. Ya, itu yang kita mau lihat. Baik, sekarang kamu lihat nomenklatur atau simbol-simbol yang penting dalam menghitung ANOVA. Ya, awas kita ini masih single faktor ya. Pertama, YI dot ini apa artinya? Ya, YI dot itu artinya dot itu berjalan. Anda lihat, saya bikin lebih jelas. YI dot itu adalah menjumlahkan ya J sama dengan 1 sampai A sampai N, sorry, jumlah sampel Y I J gitu. Jadi yang berjalan ini J ya. Jadi kalau kita contohkan pada data kita, lihat ya, contohkan pada data kita. Ya, data kita. Nah, ini saya hapus dulu. Ini total adalah Y1 dot. Ya, ini adalah Y1 dot. Menjumlahkan 7 tambah 8 tambah 15 tambah 11 tambah 9 tambah 10. Ya, 30, 41, 50, 60 jumlahnya. Ya, kita jumlahkan. Jadi dot itu menandakan yang berjalan. Satunya tetap, I-nya tetap. Yang ini Y2 dot, ini Y3 dot, ini Y4 dot. Itulah tadi ya yang disebut YI dot nih. Ini YI. J-nya berjalan. Jadi kalau kita lihat data kita, menjumlahkan I-nya berjalan, J-nya berjalan, ya saya hapus dulu ini. Ya. Maka Y dot dot itu adalah 383. Dijumlahin semua berjalan. Jadi baris 1 tambah baris 2 tambah baris 3 tambah baris 4. Ya. Baik, itu Y dot dot. Ya, kemudian ada YI dot bar. Itu rata-rata untuk data yang ke I. Jadi kalau YI dot bar itu dalam data kita, ini dia. Ya, ini adalah sebentar. Ini adalah Y1 dot bar. Nah, itu. Yang ini 15,67 itu adalah Y2 dot bar rata-ratanya. Rata-rata. Gampang sih, enggak susah. Ya, kalau kita lihat 10 itu rata-rata baris pertama, 15,67 itu rata-rata baris kedua. Tapi di simbol ANOVA-nya dalam perhitungannya nanti begitu, ya, ada simbolnya. Simbol itu enggak susah kalau kita lihat, ya. Lalu ada Y dot dot bar, ya, itu adalah semua data, yaitu Y dot dot dibagi semua. Ini adalah grand min itu tadi. Y dot dot bar itu kalau di data kita, ada yang bisa tahu nggak mana Y dot dot bar di sini? Coba kalian, mana Y dot dot bar itu? Lalu kalian masih di sini semua?
Mario, Kenapa Pak? kamu tidur situ? Enggak Pak, nggak tidur Pak. Lagi di luar. Jadi nggak dengerin kuliah saya deh. Enggak Pak, maksudnya lagi di luar Pak. Nggak di rumah, nggak tidur gitu Pak. Oh, Felicia, denger nggak kuliah? Felicia, Halo Pak, Felicia mana Felicia? hadir Pak. Hadir. Dengar nggak kuliah saya? Nggak enak ya kuliah online ya? Iya Pak, benar nggak enak Pak, jadi kurang fokus gitu Pak. Oke, saya tidak akan ada online. Saya akan offline terus dan kita cari waktu ya. Oke Pak, saya setuju Pak. Ya, setuju. Terima kasih Felicia. Kamu setuju Mutia? Mutia? Setuju, Pak. Yuk, jadi next tidak ada online ya, semuanya offline. Kuliah pengganti apapun offline. Ya. Oke. Kelihatannya nggak enak nih kuliah online ini. Inilah Y. bar itu. Apa lagi? Ya. Ini nih, 15,96. Rata-rata ada di rata-rata. Ya. Itu disebut Y. bar yang ini. Saya hapus dulu semua, jangan bingung. Y. bar yang ini. Ya. Nah, dalam hipotesa sekarang, ya, membentuk hipotesanya. H0, lihat itu, bahwa pengaruh faktor 1 sama dengan pengaruh faktor 2 sampai pengaruh, bukan faktor, level ya. Level 1, level 2 sampai level A, itu pengaruhnya nggak ada. 0. Tolong nanti jangan nggak bisa bikin hipotesanya di ujian. Lalu H1-nya paling sedikit ada 1 level yang berbeda. For at least one I, itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kalau H0 diterima, kamu lihat ya, bahwa pengaruhnya tidak ada gitu aja. Ya. Mengubah level, lihat ini mengubah level dari faktor tidak ada pengaruhnya. Kalau H0 diterima, mau levelnya berapa? Jadi kalau kita lihat data kita dalam umumnya, ini saya hapus dulu semua supaya mau levelnya level 1, level 2 sampai level A. Kalau H0 diterima itu mereka nggak punya pengaruhnya. Sama saja. Tapi kalau H1 diterima, paling sedikit ada 1 level yang berbeda. Itu. Tolong kelas A, jangan sampai tidak tahu membuat hipotesanya ini. Ya, nanti kita lihat. Ya. Nanti kita lihat membuat hipotesanya lebih mudah. Baik, sekarang kita ingin membentuk ANOVA, ingin mengetahui aja loh, apakah faktor seperti tadi concentration of hardwood, contohnya tadi, itu berpengaruh atau tidak. Cuma sampai di situ, berpengaruh atau tidak. Kalau berpengaruh, itu artinya H1-nya diterima. Ada salah satu yang berbeda. Ya. Kalau berpengaruh, kalau tidak berpengaruh, maka H0 yang diterima. Baik, sekarang kita ingin membentuk ANOVA untuk menentukan apakah faktor berpengaruh atau tidak. Contoh tadi ingin menentukan apakah hardwood concentration
itu berpengaruh terhadap kekuatan paperback atau tidak. Ya, itu. Pertama, ya, kita menghitung apa yang disebut sum square total, singkatannya SST. Ya, dalam buku kita disebut total sum of square. Sum square total ini menunjukkan total variability dari data. Mahasiswa mah nggak mau tahu apa artinya SST ini. Total variability. Yang mereka tahu, udah hitung aja SST. Nah itu. Ya, SST. Baik. Nanti ada caranya yang gampang ya. Karena cara ini, kalau mengikuti cara yang sekarang kita pelajari, itu agak panjang. Tapi kita lihat nih, harus ngerti. Sum square total itu adalah penjumlahan dari setiap data, perbedaan dari setiap data. Nih, dikuadratkan. Kalau mau dipraktekkan di data kita, lihat data kita ya. Yang ini, ya, yang ini, itu artinya 7 dikurangi 15,96 kuadrat. Tambah 8 dikurangi 15,96 kuadrat. Tambah 15 dikurangi 15,96 kuadrat. Sampai akhirnya 20 dikurangi 15,96 kuadrat. Itu yang dilakukan SST. Ya, sum square total. Ini. Nah, kalau kita lihat teori, ya, sum square total ini, SST ini, merupakan penjumlahan sum square treatment, ini bawah, ditambah sum square error. Nah, ini. Kamu lihat nih, sum square treatment adalah perjumpaan perbedaan rata-rata setiap level dikurangi rata-rata total. Itu. Sum square error adalah data, setiap data dikurangi rata-rata setiap baris, kuadratin. Itu error. Nah itu. Nah kita nih nggak mau pakai gini, sulit ini. Ya, sulit. Ya. Sebentar. Ada yang meninggal ini. Maaf ya, sebentar. Mutia, Ya, Pak. saya ada tetangga saya meninggal. Innalillahi. Mahasiswa saya yang saya hormati, semua ada berapa orang ini? Saya harus stop sekarang karena tetangga saya meninggal ini. Ya, Turut berduka cita, Pak. sebentar semua ya, sebentar, jangan ada yang pergi. Siap, Pak. Baik, semuanya kita kuliah sampai situ dulu lah, karena saya harus pergi. Tetangga saya meninggal, kecuali Mutia di sini. Selamat sore semua deh. Sampai kita ketemu Sore, Kamis Pak. depan. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Berduka, Pak. Ya. Berduka, Pak. Ya.